Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah menabur bukan fisik tapi niat. Menabur bukan fisik tapi niat. 2 Korintus 9 ayat 6-7, lanjut ayat 10. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan banyak, bukan saudara dengan sukacita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi saudara, kalau kita baca di sini kita mengerti ada prinsip penabur adalah kerelaan bukan paksaan. Ya, rela bukan karena dipaksa. Ayo memberi. Hati terpaksa, akhirnya memberi karena nggak enak. No, itu bukan prinsip yang benar. Prinsipnya adalah kerelaan. Dan ini bukan bicara mengenai fisiknya, berapa banyaknya. No, tetapi ini bicara mengenai niatan hatinya. Bukan karena hukum Taurat juga. Bukan karena hal-hal menakutkan. Awas lo, kalau nggak memberi nanti ada pencuri berkat. Awas lo, kalau nggak memberi nanti bangkrut. Oh, Tuhan nggak pernah nakut-nakutin kita seperti itu. Tuhan gak butuh uang kita, saudara. Tuhan punya banyak, Tuhan punya segalanya. Dunia ini punya Dia. Emas dan perak tiada artinya. Saudara, soal hal memberi, yang Tuhan pengen lihat apa? Bukan jumlah, tetapi hati. Yang terpenting buat Tuhan adalah jangan sampai hati kita terkotori dengan keserakahan. Makanya Tuhan mengajar kita menabur. Gak menabur, gak menuai. Menabur banyak, tidak kekurangan. Menuai sedikit, terima sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Itu prinsip kerajaan surga, saudara. Apakah memberi bicara soal jumlah? Enggak. Jumlah berapapun yang ditabur, pasti kita tuai. Itu udah prinsipnya. Dan hasil tuaian pasti sesuai dengan apa yang kita tabur. Jadi gak ada patokan besarannya. Patokannya cuma satu. As he is able. Alkitab mengajarkan setakaran sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Selayaknya lah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara, hari-hari ini kita bersedekah, kita memberi pada orang yang susah, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Ciri-cirinya orang yang sudah diselamatkan, terima anugerah, diberkati, pasti memberi. Saudara paham ya? Nah, tidak ada patokan besarannya. Jadi bukan karena jumlahnya. Tapi yang penting adalah gini. Semakin hatinya besar, semakin besar pula jumlahnya. Harusnya gitu. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan? Berarti kalau memang hati kita adalah untuk jiwa-jiwa, kita pasti akan menabur banyak buat jiwa-jiwa. Di mana hartamu berada, hatimu berada. Udah otomatis, saudara. Semakin besar kita memberi, hati kita semakin ada di situ kan. Nah, makanya saudara, kita harus dengan bijaksana menentukan berapa jumlah besarannya. Walaupun tidak dipatok, tetapi kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Selayaknya lah kita juga menjadi saluran berkat. Orang yang pelit, relanya sedikit. Normal, saudara ya. Orang murah hati, relanya banyak. Banyak sedikit bukan dari jumlah, sebab janda 2 peser pun memberi sangat besar, karena ditakar bukan dari jumlah, tapi dari persentase terhadap seluruh miliknya. 2 peser yang diberikan, itu jauh lebih besar daripada segepok uang yang diberikan oleh orang kaya yang tidak kekurangan. Apakah Tuhan lihat 2 pesernya? Bukan. Yang Tuhan lihat adalah kerelaan hati janda itu. Bahwa dia dengan rela hati, rindu memberi yang terbaik, bahkan seluruh nafkahnya dia kasih buat Tuhan. Kenapa? Karena hatinya memang untuk Tuhan. Dan ayat 10 jelas, memberi itu bicara mengenai sikap hati. Kalau hati rela, semua juga kita beri untuk Tuhan.
Karena pada dasarnya yang menyediakan benih untuk ditaburkan, ya Tuhan juga. Yang menyediakan roti untuk kita makan, ya Tuhan juga. Semuanya punya Tuhan. Bagian kita apa? Mau rela nggak? Mau dengan hati yang rela nggak menabur? Kita belajar prinsip hari ini, saudara, yang benar, bahwa memberi itu Tuhan nggak pernah paksa. Tuhan mau kita memberi dengan kerelaan hati. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi tumbuh menjadi orang-orang yang serakah. Kalau kita nggak punya hati memberi, hidup kita pasti penuh dengan keserakahan. Pelit, kikir, itu semua menjadi satu. Saat seseorang tidak membiarkan dirinya belajar, melatih, menggerus kekikirannya, keegoisannya untuk berbagi kepada orang lain. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami prinsip memberi yang benar dalam kerajaan Allah. Tuhan, kiranya prinsip ini terus jadi prinsip yang kuat tertanam di dalam hati pikiran kami, sehingga kami memberi bukan dengan embel-embel lain supaya lebih lagi diberkati, bukan. Kami memberi karena kami punya hati yang rela, kami mengasihi Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita. Karena Tuhan sudah terlebih dulu memberikan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Semuanya datang dari Tuhan. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu, khususnya mereka yang ada di marketplace, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka. Bukakan setiap jalan yang tertutup. Bahkan kami percaya di tempat gelap sekalipun Tuhan bisa membuat jalan yang penuh dengan terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Segala apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.